Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, kita harap semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Oke? Hari ini hari yang kita hadir. Dan kita bahas, silakan. Siapa yang hadir? Kenapa dia tidak hadir? Sudah disampaikan ke wali kelas? Tidak ada wali kelas? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa. Kita akan menyanyi lagu nasional. Silakan berdiri. Dan saya minta salah satu siswa menuntut kita pada saat ini. Silakan. Dalam keadaan sikap sempurna karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan satu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, saat ini lagi mereka sujud di hadapan ini sudah berusia Tuhan. Saat kita mau belajar dan yang kau tuntut pelajaran ini sudah selesai dengan begitu baik. Dan Tuhan yang bersama saya, ya amin. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya tolong perhatikan dulu tempat duduk. Coba diperhatikan. Kalau ada sampah-sampah nanti diangkat. Kalian boleh. Ya, coba diluruskan. Itu yang di belakang tolong dan luruskan yang di belakang. Nanti ada sama-sama di bawah. Siap semua. Ya, oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita hari ini akan masuk dalam pelajaran. Musuhnya Bapak akan cek kehadiran. Bapak akan ambil absen, cek kehadiran. Nanti bersuara ya yang hadir. Amsal Ponto Hadir Bapak. Andika Kinau, Yuti Manore, Cahaya itu untuk dia sakit ya? Ya. Sakit. Kristonis Mampo, Ricci Thomas, Nora Tubunusa, Frida Tombe, Jessica Tubilaka, Kevi Kota KBMP, Calvin Tencem, Mevro Mohede, Fani Lampot, Nadia Temewa, Nesia Pondahan, Raymond Solan, Randa Usman, Raffi Gobel, Stefania Lengko. Ada yang mau Pak panggil, pakai tangan yang mau panggil. Nama? Siapa? Oh iya, kita mau panggil. Oke, kelas. Kita akan masuk pada materi pembelajaran kita. Kita akan masuk dalam materi kita. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bapak. Ya, ayo silakan. Materi minggu lalu mengenai SEO. Apa itu SEO? SEO adalah panjangan dari Search Engine Optimization. Ya, contoh seperti apa itu? Google. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Terima kasih ya, karena masih ada yang ingat dan mungkin semua masih ingat, tapi malu ya. Jadi materi minggu lalu kita telah membahas yaitu mengenai SEO atau Search Engine Optimization. Dalam bahasa Indonesianya mesin pencari. Nah, contohnya apa tadi dia bilang? Google. Jadi Google itu nanti anak-anak bisa mengetik kata kunci yang ingin dicari. Nah, nanti akan muncul di situ. So pernah buka Google semua? Anak-anak semua pernah. Oke,
Oke, mantap, bagus sekali. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu Google, di situ ada mesin pencari. Kayak tadi, SEO. Nah, oke. Karena ada mesin. Nah, sekarang ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi yang sudah kita persiapkan. Nah, ini kita akan masuk pada pembuatan akun media sosial. Materi kita hari ini yaitu pembuatan akun media sosial. Sekarang Bapak mau bertanya. Di sini ada yang punya FB, angkat tangan. Yang punya Instagram, angkat tangan. Yang punya Twitter, angkat tangan. Oke, tepuk tangan semua. Berarti semua di kelas ini sudah sangat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau senyap kate, jangan Bapak tanya kemarin, ada yang FB, oh ya ada. Itu kan sudah ketinggalan sekali. Sekarang silakan mama-mama ya, ada anak baru lahir. Kemarin Bapak lihat anak baru melahirkan, dia sudah FB. Sampai making, jadi mama tuh. Welcome to the world. Welcome to the world, baby girl. Ya begitu. Nah itu karena jadi anak dibikin FB. Nah sekarang orang sama-sama mau bahas ini yang namanya pembuatan akun media sosial. Supaya lebih dalam lagi kita akan masuk ke materi ini. Nah kita akan buat kelompok diskusi. Kelompok diskusi ini nantinya akan membahas materi-materi ada dalam pelajaran hari ini, dan kita akan diskusikan dan kita akan kita nantinya akan ada tukar pendapat, ada tanya jawab supaya lebih memperdalam materi ini, supaya nanti akhirnya anak-anak semua memahami itu materi yang sesungguhnya. Oke, kita akan berkelompok dan kita akan mengikuti saja kelompok yang sudah dibuat di kelas. Ada 3 kelompok kelas, betul? Ya. Kelompok 1 di sini. Oke, sebagai ketua kelompok Bapak tunjuk melakukan lapor, dan kelompok 2 di sini Bapak tunjuk ketua kelompoknya teman Nadia Beniwa, dan kelompok 3 Bapak tunjuk itu ini belakang sama Jessica atau belakang. Iya, oke. Oke, tepuk tangan dulu semua. Silakan buat kelompok. Kita akan membahas materi. Oke, anak-anak sudah ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti perhatikan ya. Kelompok 1 Bapak memberikan materi pembahasan yaitu pengertian media sosial. Silakan ditulis anggota kelompok, dan kelompok 2 yaitu perbedaan antara website biasa dan media sosial. Itu kelompok 2. Dan kelompok 3 materinya membuat media sosial. Silakan anak-anak berdiskusi. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 yang akan dipaparkan oleh ketua kelompok. Elvani, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas pengertian media sosial. Pada pemasaran luring, cara untuk menarik konsumen agar datang dan membeli produk atau jasa adalah dengan memasang iklan, contohnya brosur, leaflet, baliho, dan lain-lain, di tempat-tempat yang strategis. Beberapa perusahaan juga menggunakan media koran, majalah, dan televisi untuk menawarkan produk atau jasa mereka. Artinya, perusahaan berusaha untuk menampilkan produk atau jasa mereka agar dapat dilihat oleh calon konsumen yang menjadi target pemasaran dengan memasang iklan baik di pinggir jalan, media massa, contohnya koran, majalah, dan lain-lain, dan multimedia atau televisi. Ya, sekian presentasi kami. Kami buka sesi tanya jawab dari kelompok. Ya, silakan kelompok mau bertanya, kelompok 2 ya. Satu saja. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan bertanya kepada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Beniwa. Kami akan bertanya, apa manfaat media sosial bagi perusahaan? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi pada saat ini diberi waktu banyak kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, dan nantinya jawaban silakan dirunding jawabannya. Apakah mau langsung dijawab atau meminta waktu? Mau langsung jawab? Siapa yang mau jawab? Masih ketua kelompok. Iya, tapi itu hasil diskusi ya. Iya, silakan. Dan saat ini kita akan mendengarkan pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh kelompok 2. Dia bertanya apa perbedaan antara apa tadi?
Oh, manfaat ya? Manfaat media sosial untuk perusahaan. manfaat media sosial bagi perusahaan. Nah, nantinya akan dijawab. Nanti yang lain bisa perhatikan karena ini penting. Ini manfaat bagi perusahaan. Nanti kalau anak-anak sudah terjun ke lapangan pekerjaan, nanti anak-anak mengetahui ternyata ini konteks manfaatnya media sosial bagi perusahaan. Silakan dijawab. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu soal apa manfaat media sosial bagi perusahaan. Sosial media meningkatkan efisiensi dari sebuah perusahaan, antara lain mengurangi beban biaya komunikasi serta dapat juga mengurangi biaya riset. Karena sosial media memudahkan untuk melakukan survei langsung kepada konsumen dan mendapatkan masukan langsung dari konsumen. Sekian. Bagaimana kelompok yang bertanya? Jelas? Jelas? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi jawaban tadi mantap, sudah jelas. Nanti Bapak akan sebutkan terakhir dan kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 2 oleh ketua kelompok oleh Nadia Dewa. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membaca diskusi kelompok tadi. Mengenai perbedaan antara website biasa dan media sosial. Bagi perusahaan, website dan media sosial sangat bermanfaat. Website dapat memberikan informasi yang terkini dan dapat diakses dengan mudah oleh konsumen dari manapun dan kapanpun. Perusahaan dapat mengunjungi dan dikunjungi konsumen 24 jam non-stop. Sementara itu, media sosial merupakan media tempat berkumpulnya calon pelanggan dan pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa. Siapapun dapat langsung berinteraksi dengan memberikan komentar dan melakukan percakapan online atau chatting. Website dan media sosial memiliki nilai tambah tersendiri yang jika digunakan secara bersama atau berintegrasi. Baiklah, Tepuk tangan. Bapak beri kesempatan kepada kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Siapa yang akan bertanya? Ya, kelompok 3 silakan bertanya. Baik, kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa perbedaan website dan media sosial? Jadi pertanyaannya apa perbedaan website dan media sosial? Silakan kelompok catat dan berdiskusi. Bagaimana, masing-masing jawab atau langsung mau dijawab? Oke, silakan. baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjawab. Perbedaannya adalah yang pertama, kalau website adalah informasi fokus pada topik tertentu, sedangkan media sosial adalah informasi dalam satu akun dapat bermacam-macam. Yang kedua, kalau website adalah pengetahuan tentang website dibutuhkan untuk membuat sebuah website. Sedangkan media sosial mudah dibuat, cukup memiliki email dan media sosial. Yang ketiga, kalau website memiliki media berupa forum dan membutuhkan admin. Sedangkan media sosial dapat membuat grup dengan mudah dan siapapun dapat mencetak. Oke. Bagaimana kelompok 3 dengan hasil jawaban dari kelompok 2? Pas atau mau pas? Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Ibu silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Malaka dari kelompok 3. Dan saat ini kami akan membahas cara membuat media sosial. Menurut penelitian yang dilakukan perusahaan media asal Inggris VR Sosial, sebagaimana dikutip Kompas Tekno, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 23 menit sehari untuk mengakses media sosial. Berdasarkan laporan berjudul Essential Insight into Internet, sosial media mobile yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2014 dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 130 juta dengan partisipasi 49%. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dan saat ini memberikan kesempatan kepada kelompok lain. Ya, silakan bertanya kepada kelompok 3 yang kami lapor. Terima kasih untuk kesempatan. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana langkah-langkah membuat media sosial yang Yang mau menjawab langkah-langkah gimana? Silakan. Langkah-langkah. baik? Kami akan menjawab pertanyaan dari
ya hasil presentasi yang Bapak dengar tadi, semua jawaban pertanyaan, hasil diskusinya itu sangat bagus. Jadi yang tadi yang disampaikan oleh nomor 1, saat ini Bapak akan sebutkan yang mana itu pengertian media sosial bagi perusahaan nantinya akan mengetahui pangsa pasar, kemampuan konsumen melalui media sosial. Sedangkan tadi kelompok 2 itu ada perbedaan antara website biasa dan media sosial. Di situ tadi ada kata di situ yang bilang kalau di website itu ada forum, sedangkan kalau di Facebook itu ada membuat grup. Nah, sekarang kelompok 3 yaitu membuat media sosial. Tapi tadi contoh yang kelompok 1 bertanya mengenai cara membuat Facebook. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama login aplikasi Facebook, masukkan username atau nama pengguna, email dan password. Nanti selanjutnya itu bisa diunggah gambar foto profil atau profilnya, pendidikan dan sebagainya. Nah itu. Nah, selanjutnya begini. Dari materi yang kita pelajari hari ini, di sini mengarahkan kepada kita yang mana sesuai perkembangan zaman yang ada. Perkembangan zaman yang ada. Ternyata pemasaran itu tidak hanya dilakukan di pasar. Nah, ternyata penjualan itu tidak hanya dilakukan di toko-toko. Tapi apa? Pemasaran itu bisa dilakukan melalui media sosial, Facebook. Ya, Bapak juga bilang ya, Bapak juga jualan di FB. Bapak juga berjualan di FB. Ya, ada yang pernah lihat Bapak jualan di teman-teman Bapak? Ya ada. Ya, Bapak juga melakukan penjualan di Facebook. Atau ada lain selain Bapak, siapa yang pernah lihat jualan? Ada? Apa yang jualan? Siapa yang pernah lihat? Apa? Baju Bapak. Iya, baju apa lagi? Makanan. Apa lagi? Rica, iya ada. Iya, Bapak juga karena Bapak jualan makanan, Bapak sering berbelanja rica melalui Facebook. Ada orang upload karena harganya berbeda dengan di pasar, berbeda 10.000, maka Bapak berbelanja di Facebook. Dan keuntungannya begini, Bapak tinggal pesan, mau pesan dari rica 1 kilo, boleh antar. Keuntungannya apa? Dia antar sampai di depan rumah. Nanti pembayarannya langsung di kurir. Nah, jadi nggak perlu Bapak ketemu dengan yang menjual. Nah, inilah keuntungan dalam pemasaran online. Tak perlu Bapak ketemu dengan yang menjual. Keuntungannya apa? Bisa siapa yang menjual memakai jasa kurir untuk mengantar barang dan langsung dengan istilah COD. Siapa apa tadi yang COD? Orang pemasaran harus tahu apa COD? Ya, bayar di tempat atau cash on delivery. Ya, cash on delivery. Itu artinya COD. Jawabannya apa sih COD? Itu kan COD itu cash on delivery, artinya bayar setelah barang sampai di tempat. Iya gitu. Bayar setelah barang sampai di tempat. Nah, jadi keuntungannya pemasaran online itu lebih praktis ya. Yang pertama, bisa dilakukan di mana saja kalau ada. Yang penting ada jaringan internet. Dan yang penting juga harus ada gadget, harus ada handphone smartphone. Kalau menggunakan handphone yang dulu nggak mungkin dong. Menggunakan Nokia yang 3600 dan sebagainya nggak bisa. Jadi pemasaran online bisa dilakukan di mana saja, ditunjang dengan gadget dan internet. Maka pemasaran online lebih mempermudah. Saya sering ya, Bapak bilang Bapak sering berbelanja online, sepatu Bapak belanja online. Karena apa? Teknologi semakin berkembang. Bapak nggak perlu ke toko, Bapak cuma buka aplikasinya saja. Buka aplikasi Lazada, nanti dari situ Bapak pesan. Itu mempermudahnya. Mempermudah. Nggak perlu mau buang-buang transport ya. Dia transport untuk ke toko. Cuma pesan, klik nomor sepatu, langsung dikirim, besoknya dikirim. Lebih mempermudah. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah bahwa pemasaran menggunakan media sosial sangat efektif dan efisien, berguna bagi perusahaan yang mana bisa mengenai kemampuan calon konsumen ya, dan mempermudah bagi konsumen yang mana bahwa pemasaran online lebih mempermudah orang untuk berbelanja. Betul? Ya. Masih ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Jadi kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan Bapak bangga karena hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sangat bagus. Dengan jawaban-jawaban yang diberikan itu sangat bagus, dan Bapak harap nantinya bisa anak-anak semua turun ke lapangan bekerja. Nanti bisa ingat, ternyata seperti kita belajar dulu waktu di SMK, Bapak bilang orang boleh berjual. Nah, supaya kita mau lebih maju, kita berusaha ini, kita mau pasarkan melalui media sosial. Nah, dampaknya itu loh, nanti kalau kalian sudah lulus, kalau sudah bekerja di perusahaan yang Anda bekerja, baik itu di bidang barang dan jasa, bisa dipasarkan melalui media sosial. Anda usaha laundry, ya, usaha laundry, nantinya laundry itu bisa diupload ke media sosial, ya. Usaha jualan toko, apapun itu, barang-barang kelontongan nanti bisa dipasarkan melalui media sosial. Iya, bagus. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tepuk tangan buat semua. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan Bapak harap adik-adik semua, anak-anak didik semua di tempat ini bisa memahami dan nantinya bekerja dapat merealisasikan di dalam dunia pekerjaan. Boleh begitu? Oke, nantinya minggu depan kita akan lanjut dengan materi selanjutnya, dan untuk tugas Bapak sudah kirim di classroom. Nanti anak-anak semua, siswa-siswa bisa mengerjakan tugas yang sudah Bapak kirim di classroom. Batas hari ini jam 12 malam. Jadi tugas yang Bapak saya tunggu setor sampai dengan batas jam 12 malam hari ini, dan tugas sudah ada di Google Classroom. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini, dan kita akan akhiri pertemuan ini dengan berdoa karena lebih banyak doa, dan meminta kita bersatu untuk menutup dengan doa. Diundang teman-teman untuk maju berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapak, Kasih Kak Kaidu. Oke, anak-anak semua, sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan, karena kalau tidak ada perubahan pada minggu depan kita sudah masuk pada ujian praktek. Bapak harap semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa sampaikan kelas untuk teman kita satu orang, Cahaya Limpon, yang telah hadir pada hari kita sakit. Nanti di follow up, nanti bisa teman-teman perwakilan pimpinan kelas untuk berkunjung, untuk menengok keadaannya, bagaimana keadaannya, dan supaya pada besok kalau sudah meninggal dia boleh diajak kembali untuk datang ke sekolah. Jadi harap untuk anak-anak semua tetap jaga kesehatan, stop bapak kontar, rajin-rajin belajar supaya boleh mendapatkan hasil nanti di dalam ujian akhir semester ganjil dengan nilai yang baik, minimal nilai baik atau amat baik. Jadi Bapak harap semua siswa seperti ini boleh berhasil dan boleh lulus. Demikian materi pada hari ini. Bapak sekalian, terima kasih kepada kita semua. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Kita semua. Dan selanjutnya ditugaskan kepada seluruh peserta didik, siswa-siswi ada untuk mengerjakan tugas yang sudah dikirim di Google Classroom. Demikian dan terima kasih.